Halo semuanya, selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Oke, sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku mau bahas tentang ciri peserta yang daftar PPPK tahun 2024 dan akan lulus menjadi PPPK penuh waktu. Pertama, peserta yang akan lulus adalah peserta yang memang merupakan tenaga non-ASN atau honorer. Karena untuk PPPK tahun ini dikhususkan bagi teman-teman yang honorer saja. Apabila teman-teman bukan merupakan tenaga honorer tetapi mendaftar, maka tidak akan lulus PPPK ya, karena tidak memenuhi kualifikasi utama pendaftaran. Yang kedua, honorer atau ASN yang dimaksud adalah non-ASN yang memang bekerja di instansi yang sama. Perlu diperhatikan bahwa instansi dengan unit kerja itu memiliki perbedaan ya teman-teman. Berdasarkan pasal 1 ayat 9 dalam peraturan pemerintah PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, unit kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi. Mudahnya, unit kerja menunjukkan tempat PNS nantinya bertugas, sedangkan instansi adalah lembaga atau kementerian yang menaunginya. Dilansir dari Tirto ID, contoh instansi adalah pemerintah Provinsi Jakarta. Adapun contoh unit kerjanya meliputi Kantor Gubernur Provinsi Jakarta, Kantor Ketua Kelompok Pengaduan, Kantor Ketua Subkelompok Pengawasan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perhubungan, dan lain sebagainya. Jadi, kalau teman-teman daftar PPPK di instansi lain, maka bisa tidak lulus. Karena dalam video penjelasan Deputi Bidang Mutasi dan Kepegawaian BKN, di menit ke-9, peserta harus mendaftar di instansi yang sama dengan tempatnya bekerja. Yang ketiga, syarat lulusnya adalah mendaftar dan mengikuti serangkaian seleksinya. Apabila teman-teman termasuk dalam kategori prioritas, tetapi jika tidak mendaftar dan mengikuti seleksinya, maka tidak akan lulus menjadi PPPK. Jadi kuncinya kalau ada formasi yang dibuka di instansi dan sesuai dengan kualifikasi pendidikan teman-teman, silahkan mendaftar. Keempat, mengacu pada pembahasan di video ini, peserta pertama kali yang akan lulus PPPK menjadi PPPK penuh waktu adalah XTHK 2. Kemudian disusul non-ASN database, barulah non-ASN non-database. Itu artinya apabila ada suatu formasi, ranking atas akan diduduki oleh XTHK 2, namun untuk perankingan non-ASN yang statusnya sama, tetap didasarkan pada peringkat tes terbaiknya. Jadi meskipun ada prioritas untuk menduduki peringkat terbaik sesuai kuota yang dibuka, peserta harus memiliki poin tertinggi pada tes kompetensi teknis, manajerial, kultural, dan wawancaranya, sehingga menduduki peringkat terbaik di antara teman-teman non-ASN yang statusnya sama. Untuk prioritas kedua bahkan ketiga, jangan berkecil hati jika nantinya ada yang tidak lulus. Apabila ada formasi yang sesuai kualifikasi di instansi, tetaplah mendaftar. Karena apa? Karena pendaftaran yang teman-teman lakukan akan menjadi bukti untuk BKN, bisa mengetahui data tenaga non-ASN yang belum menjadi PPPK penuh waktu, dan nantinya sebagai acuan untuk membuat kebijakan penuntasannya. Oke, sekian informasi yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.